Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian hari ini semua dalam keadaan sehat, agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, jangan lupa ya, kita harus selalu bersyukur setiap hari karena kita sudah diberi nikmat sehat oleh Allah. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak pelajaran kemarin? Ya, betul. Pelajaran kemarin adalah tentang ekosistem. Nah, hari ini Bu Guru akan membahas tema 5, subtema pertama, pembelajaran kedua, yaitu tentang ekosistem, komponen ekosistem, dan hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, Guru akan menjelaskan yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran kedua. Nah, coba kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Gambar apa saja itu? Ya, betul. Gambar itu ada gambar buaya, gambar elang, gambar kuda, gambar kura-kura, gambar harimau, gambar ayam, ada rusa, sapi, dan tikus. Nah, kira-kira gambar-gambar itu, hewan-hewan itu makanannya sama apa tidak ya? Ya, beda ya makanannya yaitu ya. Buaya makannya daging. Kalau kuda makannya ya rumput. Kalau tikus, tikus daging juga mau, rumput mau, tumbuhan mau. Nah, hari ini kita akan mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivore, karnivore, dan omnivore.
Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Jadi gigi ini itu berguna untuk memotong makanan. Sementara untuk gigi geraham, dia berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Nah, contoh hewannya ini ada sapi, kelinci, rusa. Untuk selanjutnya, yaitu hewan karnivor. Hewan karnivor itu adalah sekelompok hewan yang memakan hewan lain. Bagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Jadi ini gigi taringnya ini berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun ukurannya kecil. Ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Nah, contohnya ada harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kemudian yang terakhir, hewan omnivor. Merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Nah, hewan omnivor ini memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik karena memang menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya yaitu orangutan, gorila, dan monyet. Nah, itu tadi sudah mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan makanan. Sekarang kita lanjut ke jaring-jaring makanan, yaitu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, kombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi memang antara makhluk hidup dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan dalam jaring-jaring makanan. Nah, kita langsung saja ke contohnya, contoh jaring-jaring makanan. Ini ada contoh jaring-jaring makanan di darat. Dari bunga sepatu, dia dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan burung pipit dimakan elang, terus ulat ulat dari sawi, makan sawi, sawi juga dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit, belalang dimakan katak, kemudian kataknya dimakan elang. Jadi memang dia itu proses makan-memakan saling berhubungan, berputar terus, tidak hanya pada satu satu aliran, satu putaran saja. Dia berputar terus secara kompleks. Kemudian untuk jaring-jaring makanan di laut, misalnya ada zooplankton, dimakan oleh ikan, nanti ikannya dimakan oleh burung. Bisa juga dari zooplankton, dimakan oleh ikan, terus ikannya juga dimakan oleh laut, begitu seterusnya. Jadi dia memang saling berhubungan ya. Itu ada contohnya, nama hewan-hewannya apa saja juga sudah ada ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu contoh jaring-jaring makanan di sawah.
Ini yang sering banget kita temui ya di ekosistem sawah. Misalnya padi. Padi dimakan oleh tikus, yang tikus dimakan oleh ular. Terus padi dimakan belalang. Belalangnya kemudian dimakan katak, kataknya kemudian dimakan ular. Terus contoh jaring-jaring makanan di air tawar, itu ada ular, ada kodok, ada dimakan ular, kodok dimakan bangau, kodok dimakan bebek, kemudian bangaunya dimakan elang, bebeknya dimakan elang. Seperti itu ya anak-anak. Ada contoh nama hewannya juga. Jadi ini memang proses saling makan memakan. Nah, sekarang kita membahas jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air ini terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Jadi di dalam ekosistem ini nanti ada itu ya, ada rantai makanan. Di rantai makanan misal terus nanti dia berproses lagi menjadi jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu berada di suatu ekosistem, biasanya seperti itu anak-anak. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Nah, tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewannya itu kera, burung badak, harimau, berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Kemudian, ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah lagi ya dibanding ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini tuh rumput. Jadi hewan hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Kemudian ekosistem gurun. Nah, ini merupakan ekosistem yang paling gersang ya, karena memang nggak ada tumbuhan, jarang sekali. Curah hujannya itu sangat rendah. Biasanya itu tumbuhan yang tumbuh itu kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan. Kalau hewannya biasanya semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Sekarang, selanjutnya itu ekosistem taiga. Ekosistem taiga itu sangat rendah pada musim dingin, karena memang merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, misalnya cemara, pinus, atau sejenisnya. Hewan itu biasanya berupa beruang hitam dan anjing. Kalau tundra, ekosistem tundra itu ekosistem yang dingin dan kering. Itu di ekosistem tundra tidak
jarang ya, jarang jarang makhluk hidup yang hidup di ekosistem ini karena memang suhunya tuh sangat rendah sekali. Bahkan tumbuhan pun akar-akarnya itu juga tidak mau tumbuh. Memang suhunya itu yang sangat dingin. Ada beberapa jenis burung yang dapat bertahan di ekosistem tundra ini. Itu misalnya angsa dan bebek itu pun dia bertahan biasanya hanya musim panas saja. Nah, kalau musim dingin dia bersembunyi mencari tempat yang hangat. Nah, anak-anak, setelah kita selesai belajar, kita selesai jalan-jalan di berbagai ekosistem, sekarang kita menyanyi lagu Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Guru berikan hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.